Gaza telah hancur. Puluhan ribu jasad terkubur di bawah reruntuhan. Ekonomi lenyap. Dan jutaan orang hidup di pengungsian. Dunia menunggu solusi, tapi yang datang justru pemandangan ironis. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan Tony Blair, tiga tokoh yang sering dicap sebagai penjahat perang, dengan tak tahu malunya menyusun masa depan Gaza. Mereka menyebutnya rencana damai 20 poin. Apakah ini sungguh jalan menuju perdamaian? Atau justru kontrak penjajahan baru yang disulap menjadi proyek besar dengan label kemanusiaan? Sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023, Gaza berubah jadi neraka di bumi. Lebih dari 66.000 orang tewas, 80% ekonomi hancur, rumah sakit lumpuh, dan hampir setengah juta jiwa menghadapi kelaparan akut. Dunia menanti siapa yang akan turun tangan membawa jalan keluar. Tapi alih-alih lahir dari rakyat Palestina sendiri, justru Amerika Serikat dan Israel yang tampil seolah penguasa tunggal. Trump dan Netanyahu memperkenalkan sebuah rencana damai berisi 20 poin. Di atas kertas, proposal itu menjanjikan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan rekonstruksi Gaza. Namun di balik semua jargon itu, terselip pertanyaan getir. Apakah ini sungguh perdamaian atau cara licik untuk melegitimasi kendali asing atas masa depan Gaza? Di Gedung Putih, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu berdiri berdampingan, seolah dua penyelamat yang hendak mengakhiri perang Gaza. Mereka berbicara mengenai dokumen berisi 20 poin yang disebut sebagai peta jalan menuju perdamaian. Bagi pendukungnya, ini terlihat seperti rencana bersejarah. Namun bagi banyak orang, justru terasa seperti sebuah daftar syarat yang memaksa Gaza tunduk, sementara Israel hampir tidak diminta berkorban apa-apa. Poin pertama terdengar manis, gencatan senjata segera, disusul janji dramatis dalam waktu 72 jam. Semua sandera Israel harus dikembalikan, baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi jenazah. Sebagai imbalannya, Israel setuju melepaskan sejumlah tahanan Palestina dari penjara-penjaranya. Kedengarannya adil, tapi itu baru permulaan. Trump dan Netanyahu lalu menuntut sesuatu yang lebih besar. Hamas harus menyerahkan seluruh senjatanya dan dibubarkan sebagai kekuatan politik. Tak boleh ada lagi bendera hijau Hamas di Gaza. Tak boleh ada kursi bagi mereka di pemerintahan. Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan teknokrat sementara yang akan diawasi sebuah dewan internasional disebut Board of Peace. Dan disinilah nama Tony Blair masuk. Mantan Perdana Menteri Inggris yang tangannya masih berlumuran dosa Irak, kini dipromosikan sebagai salah satu penjaga perdamaian Gaza. Israel, di sisi lain, hanya diminta janji sederhana, tidak akan menganeksasi Gaza. Tapi jangan salah sangka, pasukan mereka tetap akan berjaga di perbatasan dengan militer penuh dan penarikan hanya dilakukan kalau keamanan dianggap stabil oleh Israel. Itu artinya kendali tetap di tangan Israel meski dengan bungkus kata-kata transisi. Ada juga poin-poin tambahan yang sekilas tampak positif. Jalur bantuan kemanusiaan akan dibuka kembali, PBB dan donor internasional dilibatkan. Pembangunan rumah sakit dan sekolah dijanjikan, tapi semua itu datang dengan syarat. Negara-negara Arab diminta jadi penjamin dana, dan pemilu Palestina hanya bisa dilakukan setelah masa transisi selesai. Bahkan soal pengungsi Palestina pun digantung, disuruh menunggu pembahasan di lain waktu. Singkatnya, dari 20 poin itu, pola yang muncul jelas. Beban berat dipikul Hamas dan rakyat Gaza. Sementara Israel hanya diminta memberi janji samar dan tetap memegang kendali keamanan. Nama Tony Blair muncul di tengah rencana 20 poin Trump Netanyahu, ditempatkan sebagai salah satu figur penting dalam Dewan Internasional yang disebut Board of Peace. Ironis bukan? Seorang mantan Perdana Menteri Inggris yang namanya melekat pada salah satu tragedi paling kelam abad ke-21, invasi Irak 2003, kini duduk sebagai penjaga perdamaian Gaza. Kita ingat betul, 2 dekade lalu Blair bersama George W. Bush menyeret dunia ke perang atas alasan senjata pemusnah massal yang ternyata tidak pernah ada. Akibat kebohongan itu, ratusan ribu rakyat Irak tewas. Jutaan lainnya terusir dan Irak terjerumus ke dalam kekacauan yang sampai hari ini belum pulih.
Tidak heran, Blair sejak lama dicap banyak kalangan sebagai penjahat perang. Kini di tangan Trump, Blair didaur ulang. Al Jazeera bahkan menulis tajam penunjukan Blair hanya payday baru. Peluang segar untuk mengisi pundi-pundi kekayaan lewat konflik orang lain. Publik Palestina jelas tidak lupa siapa Blair. Di mata mereka, Blair hanyalah simbol imperialisme barat, seseorang yang ikut merusak Irak, lalu berpura-pura jadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Lebih dari itu, kehadiran Blair membuat rencana 20 poin ini terasa seperti penghinaan. Bagaimana mungkin Gaza yang baru saja dibombardir tanpa henti, kini harus menerima nasibnya ditentukan oleh seorang arsitek perang Irak. Seolah dunia berkata, ya, kami tahu dia penjahat perang, tapi biarkan saja dia yang mengatur masa depan kalian. Blair bukan sosok asing di kawasan. Setelah lengser dari Downing Street, ia pernah jadi utusan khusus Kuartet Timur Tengah pada 2007. Yaitu kelompok diplomatik internasional beranggotakan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Tapi rekam jejaknya suram, banyak janji, sedikit hasil, dan lebih sering dituduh berpihak pada Israel. Kini, Trump menghidupkannya lagi, seakan tidak ada tokoh lain yang bisa dipercaya selain seorang pria yang reputasinya hancur di mata rakyat Arab. Dalam kasus ini, penunjukan seorang utusan yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, agresor yang tidak diragukan lagi dalam konflik ini, pada dasarnya menghalangi kemajuan apapun ke arah perdamaian. Lebih lanjut, aktivitas diplomatik Blair kebetulan beririsan dengan serangkaian transaksi bisnis yang sangat menguntungkan di kawasan tersebut. Mulai dari memberikan nasihat berbayar kepada pemerintah Arab, hingga bergabung sebagai penasihat senior paruh waktu pada tahun 2008 di Bank Investasi ES JP Morgan. Untuk posisi terakhir, Blair dikabarkan menerima kompensasi lebih dari $1 juta per tahun. Jadi wajar saja kalau kita menduga Blair akan memanfaatkan jabatan barunya sebagai semacam gubernur Gaza. Lagi pula, peluang untuk lembaga miliknya, Tony Blair Institute for Global Change, terjun dan mengubah dunia jelas terbuka lebar. Sayangnya, yang dimaksud perubahan itu hampir pasti berarti semakin berantakan bagi Gaza. Inilah wajah sarkastik dari geopolitik global. Gaza yang porak-poranda justru dijadikan panggung comeback bagi Blair. Seorang penjahat perang kini bersolek sebagai utusan perdamaian. Pertanyaannya, apakah Gaza sedang diselamatkan atau justru dijadikan proyek bisnis dan politik pribadi oleh orang-orang yang merusak Timur Tengah? Jika Tony Blair adalah wajah lama dari perang Irak, maka Benjamin Netanyahu dan Donald Trump adalah wajah yang paling sukar dari arogansi politik di atas reruntuhan Gaza. Keduanya tampil bak duet penyelamat, padahal rekam jejak mereka jelas menunjukkan peran besar dalam mempertahankan penderitaan rakyat Palestina. Netanyahu, sang Perdana Menteri Israel, adalah arsitek utama agresi militer Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, dialah yang memimpin serangan udara dan darat tanpa henti, yang menurut laporan Bank Dunia telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina dan menghancurkan 83% ekonomi Gaza. Kini ia tiba-tiba berdiri di samping Trump, mengaku mendukung rencana damai 20 poin yang disebutnya memenuhi tujuan perang Israel. Ironi pahit, orang yang mengobarkan perang kini menobatkan dirinya sebagai pencipta perdamaian. Trump pun tak kalah arogan. Ia menjual rencana ini sebagai deal of century versi baru. Bukan dengan bahasa kemanusiaan, melainkan retorika khas pengusaha properti. Bagi Trump, Gaza bukan tragedi, melainkan aset real estate. Ia berbicara tentang investasi, pembangunan infrastruktur, bahkan peluang ekonomi yang bisa muncul dari tanah yang baru saja dibombardir. Trump melihat Gaza bukan sebagai kuburan massal, tapi sebagai proyek bisnis berikutnya. Kombinasi keduanya berbahaya. Netanyahu mencari legitimasi politik di dalam negeri ketika mayoritas rakyat Israel sudah lelah dengan perang. Trump mencari panggung kampanye, ingin tampil sebagai peacemaker yang mampu mengakhiri konflik paling rumit di dunia. Namun di balik retorika itu, jelas terlihat satu hal. Rencana ini tidak lahir dari kepentingan rakyat Gaza, melainkan dari kalkulasi politik dua orang pemimpin yang berkepentingan dengan nasib mereka sendiri. Dan disinilah letak keangkuhan itu. Ketika sebuah bangsa yang porak-poranda diperlakukan bukan sebagai subjek dengan hak menentukan nasib sendiri, melainkan sebagai objek tawar-menawar antara dua politisi yang haus kemenangan. Rencana Trump Netanyahu tampak megah,
20 poin yang katanya bisa menghentikan perang Gaza. Tapi seperti ditulis Al Jazeera, begitu ditarik ke lapangan, rencana ini terlihat rapuh, penuh celah, dan penuh jebakan. Masalah pertama, legitimasi. Bagaimana rakyat Palestina bisa percaya pada pemerintahan transisi yang dibentuk pihak asing yang menyusahkan mereka selama ini, bahkan tanpa suara mereka sendiri? Hamas diperintahkan bubar, otoritas Palestina dipinggirkan, sementara Dewan Pengawas justru dipimpin orang asing. Dari awal, kepercayaan sudah terkoyak. Gaza tidak diberi hak menentukan, hanya diperintah untuk tunduk. Masalah kedua, kendali militer Israel. Netanyahu berjanji Israel tak akan menganeksasi Gaza, tapi pasukan militernya tetap menjaga perbatasan. Penarikan bertahap baru dilakukan kalau kondisi aman. Tapi siapa yang menentukan standar aman? Jawabannya Israel sendiri. Artinya, Gaza tetap hidup di bawah bayang-bayang lara senapan Israel. Ini bukan kemerdekaan, ini penjara dengan tembok baru. Masalah ketiga, rekonstruksi yang dipertanyakan. Gaza butuh miliaran dolar untuk bangkit. Tapi siapa yang akan menanggung beban itu? Negara-negara Arab mungkin dipaksa menjadi donatur, sementara kontraktor asing menuai keuntungan. Resiko paling besar, Gaza bukan dibangun untuk rakyatnya, melainkan untuk kepentingan investor luar. Rumah, sekolah, dan rumah sakit bisa jadi hanya tempelan di atas proyek bisnis. Masalah keempat, krisis politik internal Israel. Netanyahu boleh berdiri di samping Trump, tapi koalisi sayap kanan ultranasionalis di Israel menolak gagasan transisi yang memberi ruang bagi Palestina. Mereka tak mau ada kata negara Palestina dalam dokumen apapun. Jika koalisi runtuh, rencana ini pun ikut ambruk sebelum sempat dijalankan. Dan inilah masalah terbesar, bayangan negara Palestina yang semakin kabur. Rencana 20 poin berbicara tentang teknokrat dan stabilitas, tapi tak menyentuh akar persoalan, apakah Gaza dan tepi barat suatu hari benar-benar akan menjadi negara Palestina merdeka. Tanpa kepastian ini, semua proposal hanyalah ilusi. Palestina dijadikan wilayah transisi permanen, sebuah ruang tunggu tanpa ujung. Dunia diminta percaya pada proses damai yang entah kapan selesai. Sementara di lapangan, generasi baru tumbuh dengan status tanpa negara, tanpa kepastian, dan tanpa masa depan. Itulah yang membuat orang melihat rencana ini bukan sebagai solusi, melainkan jebakan. Ia menenangkan Washington, memberi panggung pada Netanyahu, memberi proyek baru untuk Tony Blair. Tapi bagi rakyat Gaza, ia hanya memperpanjang penderitaan dengan nama yang berbeda. Trump, Netanyahu, dan Blair merasa merekalah pembawa perdamaian. Tapi sejarah mencatat mereka sebagai orang-orang yang tangannya berlumuran darah. Dari Irak ke Gaza, jejak mereka bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan jalan tol menuju kehancuran. Kini mereka menjadi pusat dari rencana yang katanya akan mengakhiri genosida di Gaza, seolah lupa siapa dalang di balik kehancuran ini. Jadi, apakah kita rela membiarkan Gaza disusun ulang oleh para penjahat perang ini? Atau berani berkata bahwa masa depan Palestina hanya sah jika lahir dari rakyat Palestina itu sendiri?